Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sungguh mulia, bulan Ramadan 1442 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Kalau kita dipertemukan dengan bulan tersebut, katanya Rasulullah, dosa-dosa kita akan diampuni selama setahun. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Jangan lupa kita isi dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkailah hidup saya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia saya sampai di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu begitu banyak fenomena, begitu kita melihat fenomena yang luar biasa terhadap ibadahnya kaum muslimin dan muslimatnya. Kita lihat begitu banyak peningkatan amal yang dulunya tidak ke masjid. Di bulan Ramadan banyak yang berbondong-bondong ke masjid, yang dulunya tidak tilawah Al-Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak yang bisa sampai menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain, yang ketika kaum muslimin melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan amalan wajib di bulan-bulan yang lain, gitu ya. Nah, semuanya itu kenapa sampai terjadi ledakan-ledakan amaliyah atau ibadah di bulan Ramadan? Karena Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya kita tidak ada halangan untuk berbuat kebaikan. Kalau di bulan-bulan yang di luar Ramadan itu banyak halangan, banyak hambatan, tetapi di bulan Ramadan kita sangat memungkinkan untuk mudah melakukan amal soleh dan ibadah-ibadah. Kalau misalkan di bulan Ramadan kaum muslimin dan muslimat itu masih ada kesulitan atau bermalas-malasan dalam beribadah, berarti ada sesuatu yang masih menghambatnya. Apa itu? Biasanya penghambat-penghambat itu adalah perbuatan-perbuatan syirik atau hal-hal yang menyebabkan Allah itu tidak mau menolong atau tidak mempermudah hambanya itu untuk bisa beribadah. Antara lain yaitu misalkan di rumah ada benda-benda syirik, benda-benda klinik seperti raja, pusaka atau ada pendeman-pendeman itu ya, maka itu akan bisa mempersulit kita, membuat kita malas dalam beribadah. Nah, sebelum bulan Ramadan ini, supaya kita nanti di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan itu mudah sekali untuk beribadah, maka hendaknya semua hal-hal yang menyebabkan ibadah kita terganggu di bulan Ramadan, tidak bisa maksimal di bulan Ramadan, itu kita bersihkan, gitu ya. Bagaimana cara membersihkan rumah-rumah seperti itu tadi? Nah, apabila ada benda-benda misalkan raja, pusaka-pusaka yang kita percaya itu bisa mendatangkan manfaat, itu berarti sudah ada kesirikan-kesirikan, itu kita hilangkan, kita buang atau kita musnahkan. Kalau berupa benda-benda yang bisa dibakar, kita bakar, tapi sebelumnya kita wudhu dulu, kemudian membaca Bismillah, Al-Fatihah, dan ayat kursi, kemudian kita musnahkan. Nah, apabila tidak bisa dibakar, misalkan berbentuk pusaka-pusaka, itu bisa kita
musnahkan dengan dilebur di tukang las misalkan begitu ya. Kalau praktek saya selama ini seperti itu. Atau bisa kalau kita kasihkan ke orang lain, tapi khawatirnya nanti orang lain itu akan berbuat syirik karena pemberian kita. Oleh sebab itu yang paling aman adalah dimusnahkan, dilebur di tukang las gitu. Nah, kalau ada pendeman-pendeman atau bahasa Jawanya itu cok bakal, kalau kita tahu tempatnya maka kita ambil ya, walaupun kita harus mengeluarkan uang untuk membayar tukang, karena kalau rumah masih ada seperti itunya, masih ada pendeman-pendeman seperti itu, maka akan bisa menghambat aktivitas-aktivitas kita. Minimal kita itu temperamental, emosi kita menjadi tinggi, masalah-masalah kecil bisa menjadi besar, akhirnya menghambat ibadah-ibadah kita gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang tadi coba kalau atau pendeman-pendeman tadi tidak diketahui, karena kita menempati rumahnya orang tua atau nenek kita atau kakek kita atau nenek moyang kita, atau kita menempati rumahnya orang lain karena kita beli, kita tidak tahu riwayatnya bagaimana. Nah, maka caranya kita ambil air di gelas, kemudian dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Ketika membacakan, kita dekatkan air itu dengan mulut kita, kemudian kita percikan ke setiap pojokan-pojokan ruangan atau sudut-sudut ruangan, kecuali tempat-tempat yang najis gitu ya. Kemudian karena dipercikan itu hanya membutuhkan sedikit saja air, tidak sampai 1 gelas, sisanya bisa kita percikan di halaman depan dan halaman belakang. Insya Allah pengaruhnya dari pengaruh-pengaruh mistisnya itu nanti akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ketika kita sudah ada persiapan dalam menyambut Ramadan, termasuk membersihkan rumah dari hal-hal yang menyebabkan kita kurang maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti kita akan bisa nyaman ketika beribadah di bulan Ramadan, bisa ikhlas, bisa maksimal, dan akhirnya kita nanti keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang dilahirkan. Artinya seperti orang yang fitrah ya, hatinya suci, dan insya Allah dosa-dosanya akan terhapus semua, insya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.